Sobat Karyos yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Wahyu 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Jangan takut. Menurut Anda bagaimanakah sosok Allah itu? Sebagian orang mungkin membayangkan sosok seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Salah satu teman saya pernah bermimpi karena takut dibuang Allah ke neraka. Sebagian lagi mungkin membayangkan sosok yang simpatik dan bersuara lembut. Seperti gambar Yesus yang sering kita lihat, tersenyum, memangku anak-anak, berbelas kasih pada orang sakit. Mungkin Anda ingin memeluknya begitu berjumpa. Yohanes bisa memberitahu kita bagaimana rasanya bertemu Yesus sebagai Allah dalam kemuliaannya. Jangankan memberi hormat atau memeluk, tungkai kakinya mendadak lemas untuk menopang tubuhnya. Ia tersungkur seperti orang mati. Wajah Yesus bagai matahari bagai nyala api, suara bagai desa air bah, tangan memegang bintang, dan mulut mengeluarkan pedang. Menggentarkan orang paling berani sekalipun. Namun dengarlah apa katanya, jangan takut. Pernyataan tentang dirinya menjamin bahwa semua ada dalam kendalinya. Jangan takut. Allah yang dahsyat tidak ingin kita merasa takut padanya. Dia ingin kita berlari mendekat, bukan menjauh darinya. Justru karena dia dahsyat, dia ingin kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Seseorang pernah menghitung bahwa ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Diulangi secara terus-menerus. Jangan takut menghadapi tiap-tiap hari sepanjang tahun yang terbentang di depan. Jangan takut datang kepada Allah. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika Anda mempercayakan hidup pada Allah, apakah yang masih Anda takutkan? Jangan takut. Segala sesuatu dalam kendali Allah. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kunci di sini berbicara mengenai kuasa dan otoritas terhadap kehidupan, maut dan kematian. Saudara, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini berbicara mengenai dunia orang mati. Dan tidak ada satupun nabi, rasul atau mereka yang mengaku sebagai utusan Allah yang memegang kunci maut. Hanya Yesus yang pegang kunci itu. Jadi dia dapat membunuh dan menghidupkan kembali. Siapakah yang membangkitkan anak janda dari Nain? Siapakah yang membangkitkan Lazarus? Siapakah yang membangkitkan anak Jairus? Bukankah Yesus yang memegang kunci maut yang membangkitkannya? Jadi ia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tidak salah bila Anda menaruh iman dan kepercayaan Anda kepada Yesus. Kalau Anda menaruh iman kepada rasul atau nabi lain yang tidak mempunyai kunci maut, yang bisa melepaskan Anda dari kematian kekal, maka Anda tidak akan bisa lolos dari kematian itu. Yesus membuka pintu kehidupan supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak salah bila Yesus sendiri berkata bahwa dialah satu-satunya jalan menuju surga. Bersyukurlah apabila Anda mendapatkan pengertian ini. Iman Anda akan semakin terangkat dan Anda semakin tidak ragu-ragu lagi untuk menaruh iman Anda kepada Yesus. Karena itu setialah sampai akhir. Dan sampai suatu saat nanti Anda akan menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Utusan Allah yang tulen adalah Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut.
Selamat beraktivitas, tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, pakai sabun, serta jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.